Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau tunjukin beberapa kesalahan fatal ya. Atau bisa dibilang kayak dosa besar ya, yang bisa dilakukan kalian di motivation letter. Yang kalau kalian tulis kata-kata ini atau kalimat ini tuh, motivation letter kalian tuh bisa auto di-reject beasiswa. Jadi apa aja itu, simak videonya sampai habis. Ya, jadi aku sudah buatin PowerPoint sih teman-teman supaya kalian juga bisa lihat dan mungkin nanti file PowerPoint-nya ini akan aku lampirkan di deskripsi video supaya kalian bisa cek juga apa aja sih. Nah, jadi kata-kata pertama yang paling sering aku temui, salah satu yang cukup sering juga aku temui, itu menjelaskan tentang kondisi finansial dari teman-teman. Dan kata-katanya itu dituliskan di motivation letter. Jadi kayak I don't have money to continue education. Kalau menurut aku ini sebuah big no ya. Kenapa? Karena ya memang sih tujuan dari beasiswa itu membantu kalian secara finansial. Tapi nggak perlu juga kalian utarakan kalau misalkan memang kalian tuh menghadapi kesusahan ini dengan kalimat yang negatif kayak gini sih. Jadi kalau misalkan aku juga melihat ini di motivation letter yang aku periksa, ini big no sih kayak gitu. Nah, sebenarnya solusinya gimana? Cara menyampaikan dan cara mengutarakannya yang lebih bisa diterima tuh kayak gimana sih? Nah, biasanya tuh akan ada kata-kata gini ya. Jadi mungkin kayak ya mungkin ada satu atau dua keadaan yang membuat proses belajarku ini tidak berprogres sesuai dengan ekspektasi aku kayak gitu. Jadi ini bahasanya tuh lebih halus gitu, lebih halus dan menunjukkan bahwa ya ada hal-hal yang sifatnya non teknis gitu loh, yang di luar kekuasaan kalian dan sudah kalian usahakan sebisa mungkin. Jadi dengan kalimat yang kayak gini tuh kalian bisa menumbuhkan kesan yang lebih positif kayak gitu sih. Jadi ini dosa besar yang pertama ya. Jadi kayak semacam menceritakan tentang kondisi finansial yang ya semua orang punya cerita lah. Kalau misalkan kalian melamar beasiswa dan kenapa kalian tuh menuliskan di motivation letter, kenapa kalian pantas mendapatkan beasiswa, semua orang tuh punya cerita, semua orang punya cerita sedih, semua orang punya cerita susah. Jadi jangan highlight di situ, tapi highlight bagaimana cara kalian tuh mengovercome itu sebenarnya, kayak gitu ya. Oke, so yang kedua, ya my family cannot afford my education. Jadi maksudnya di sini tuh ya mungkin kurang lebih sama kayak yang pertama ya. Lagi-lagi itu menunjukkan situasi di mana kalian ini tidak bisa melanjutkan edukasi ya karena tidak ada privilege lebih dari keluarga kayak gitu. Ini cenderung masuk kategori menyalahkan keadaan sih. Kalau misalkan aku juga ini pasti big no. Kalau misalkan aku memeriksa ini ya nggak akan aku loloskan sih. Jadi sudah jelas gimana sih cara untuk mengkompensasinya. Itu bilang kayak gini, bisa aja bilang kayak I had to cope. Kalian harus menghadapi dengan kesulitan-kesulitan non teknis selama studi kalian, jadi non technical difficulties. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan ya, yang kedua ini kan lebih elegan, kayak lebih nggak secara langsung kalian tuh secara gamblang menyalahkan gitu kan, cuma menceritakan bahwa ya aku mengakui bahwa ada kesulitan non teknis dalam ya pembelajaranku, entah itu dalam hal urusan keluarga, urusan keuangan, pekerjaan, dan kawan-kawan, kayak gitu. Cukup kalian sebutkan kayak gini saja, oke? Oke, yang ketiga, getting this scholarship is the perfect opportunity for me. Jadi kayak, ya pokoknya aku akan dapat ya, I hope to get this scholarship because this is the perfect opportunity. Itu variasi lainnya kayak gitu intinya. Menurut aku itu terlalu ambisius kayak gitu sih. Ya nggak sampai big no, cuman ya tidak disarankan sih. Kenapa? Ya coba kalian lihat padanannya ya, padanannya kayak gini. The scholarship would offer the necessary development for me. Jadi lebih kayak diplomatis gitu. Kalian tuh membicarakan kalau misalkan aku percaya bahwa program dari beasiswa ini tuh sudah disusun dengan rapi sehingga mampu mengembangkan potensi aku secara maksimal kayak gitu. Jadi kalian juga mengapresiasi program beasiswanya, baru kalian kira-kira oh ya oke, dampaknya buat aku bisa menjadi seperti apa. Jangan langsung ya itu adalah kesempatan yang bagus buat aku, jadi langsung kalian tuh berfokus pada diri kalian ya kayak gitu pokoknya. Ini alternatifnya sih kayak gitu, oke? Kemudian yang keempat, nah ini jujur aja aku lumayan sering sih menemui kata-kata kayak gini di motivation letter. Gimana ya, aku kurang tahu juga apakah ini tuh adalah sebuah keuntungan kalau misalkan dapat beasiswa. Soalnya memang beasiswa ini ditujukan kayak kepada orang-orang yang cenderung lebih membutuhkan kan. Dan aku rasa juga orang-orang yang berasal dari broken home family ini memang mereka-mereka yang memiliki kesulitan tersendiri lah. Dan ya ada
tidak menutup kemungkinan mereka ini memang layak mendapatkan beasiswa. Cuman satu hal yang penting itu jangan curhat di motivation letter. Itu dosa besar yang paling besar. Jangan curhat di motivation letter. Motivation letter bukan platform untuk curhat, bukan platform untuk menceritakan masalah keluarga kalian, masalah keuangan kalian, atau masalah pekerjaan kalian, kayak gitu. Ya gimana ya, aku nggak tahu sih, maksudnya teman-teman yang broken home ini gimana sekarang. Aku sendiri juga broken home, dan aku nggak pernah sama sekali menulis fakta ini di motivation letter sih, karena juga aku nggak mau mendiskreditkan aku sendiri dan menaruh aku dalam posisi yang dipandang secara tertentu lah sama reviewer beasiswa. So buat aku ini big no. Kalau misalkan ada anak broken home yang nulis motivation letter ke aku kayak gini, kebetulan kan aku juga panitia beasiswa kan, maksudnya juga ikut membantu sedikit-sedikit beasiswa di kampus aku. Kalau misalkan aku melihat motivation letter yang kayak gini, itu langsung nggak akan aku lolos kan, kayak gitu. Kenapa kok kalian tuh memilih untuk curhat dengan cara yang seperti ini? Jadi tergantung sih kalimat berikutnya tendensinya seperti apa. Tapi kenapa kok harus diceritakan gitu loh? Coba kalian tuh ada alternatifnya kok, misalkan kayak gini. Despite the non-ideal situation in my surroundings. Jadi meskipun ada situasi-situasi yang tidak kalian ceritakan, yang tidak ideal di sekeliling kalian, ini kan lebih gimana ya? Lebih diplomatis ya, lebih damai, kayak pokoknya kalian tuh mengupayakan sesuatu dari situasi yang susah ini kayak gitu. Itu akan lebih aku hargai dan lebih diapresiasi oleh panitia beasiswa. So ya, ini dosa besar yang sangat besar. Tolong diperhatikan ya buat teman-teman. Masalah apapun tuh jangan di-highlight di motivation letter. Highlightlah cara kalian mengatasi itu. Highlightlah kelebihan kalian. Ya ini bedanya motivation letter yang bagus sama motivation letter yang dibuat sama orang yang kurang berpengalaman kayak gitu ya teman-teman. Oke, yang ke-6. Ini biasanya itu sih ditulis sama teman-teman yang mau S2 lintas jurusan. Nah, biasanya tuh bilangnya kayak S1-nya tuh nggak sesuai passion kayak gitu, atau bisa berupa jurusan yang salah bahkan. Kayak ada beberapa orang tuh yang terang-terangan menulis aku salah pilih jurusan waktu S1, sehingga waktu S2 ini mau aku sesuaikan dengan passion aku. Ya gini loh logikanya ya, kalau misalkan kalian tuh sudah bisa salah pilih jurusan waktu S1, sekarang kalian mau dapat beasiswa S2 gitu, ya panitia beasiswa kan akan curiga sama kalian. Ya anak ini nanti S2 salah pilih jurusan lagi, kalau kita kasih beasiswa dia nggak menyelesaikan studinya, ya otomatis ya ada kata ini, itu sudah pasti 100% kalian nggak akan dapat beasiswanya sama sekali. So gimana sih cara kalau misalkan kalian tuh mau mengakui hal ini lintas jurusan ya, terutama lintas jurusan? Apa tipsnya? Bisa pakai kata-kata kayak gini, I would like to realign my education towards the path more desirable for my study. Jadi kalian tuh bilang kalian tuh mau mengarahkan studi kalian ke arah yang lebih sesuai dengan misalkan tujuan akhir kalian kayak gitu. Misalkan tujuan akhir kalian tuh mau bikin bisnis, tapi S1 kalian tuh IT. Kalian bilang pengetahuan aku waktu S1 tentang IT bisa mensupport. Sekarang S2 aku butuh ilmu tentang bisnis untuk mengembangkan startup aku. Itu perfect kayak gitu. Nah, itu bisa. Kalau misalkan kalian cuma bilang yang kayak di atas, ya sudah big no kayak gitu ya. Oke? Kemudian yang ke-6. Oke, jadi ini biasanya ditulis juga sama rekan-rekan yang memiliki kesulitan tersendiri, di mana rekan-rekan ini kecenderungannya bekerja sambil belajar gitu. Jadi mungkin jualan kecil-kecilan atau sambil mengajar les privat mungkin, atau sambil membantu toko orang tuanya, sambil berjualan di mana kayak gitu. Pokoknya kalian ini rekan-rekan ada yang menulis kayak gini. Jadi ya, even though I have to work during the afternoon and I have to study in the evening kayak gitu, nggak perlu kalian tuliskan itu. Ya oke, ini nggak sampai fatal banget sih, cuman aku nggak suka bacanya, serius. Sebagai panitia beasiswa aku nggak suka bacanya dan kecenderungannya akan aku kurangi nilainya. Kayak aku nggak perlu tahu proses kamu tuh kayak gimana, aku cuma perlu tahu bagaimana cara kamu membagi prioritas kamu kayak gitu. Nah, bisa kayak gini jadinya, studying was my utmost priority. Jadi kayak kalian tuh sudah bilang kalian tuh taruh prioritas yang nomor 1 di edukasi. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau misalkan memang ada hal-hal yang membuat kalian tuh agak sedikit mengalihkan fokus, misalkan pekerjaan. Kalian bilangnya tuh cukup kayak gini aja, kayak gitu. Jadi jangan saya benar-benar menyalahkan keadaan bahwa kalian tuh ya benar-benar
harus bekerja sambil belajar atau kayak gimana, cerita kayak gitu, nggak perlu curhat ya, oke? Oke. Kemudian yang ketujuh, ini cara memilih negara. Biasanya kalau misalnya kita milih negara itu kita tuliskan pasti alasannya kayak gimana. Misalnya kayak gini yang pertama, I choose Korea as my country of destination because it has good facilities, advanced technologies, atau bisa juga bilang it has been my dream, kayak itu sudah mimpi kalian dari lama karena dia punya apa, punya ini, punya itu. Ya, ini big no juga, ini big no. Kalian harus kasih alasan yang lebih kuat dari sekedar dia ini punya teknologi yang maju, dia punya sistem yang bagus. Aduh, jangan kayak gitu. Jelaskan secara lebih spesifik. Aku kasih contoh ya. Kayak gini, kan bilang, kalau misalkan kalian tuh pilih Korea, karena orang-orang Korea tuh punya expertise atau keahlian di bidang apa? Bidang ekonomi, di bidang IT, secara spesifik. Dan kalian bilang juga, misalkan kayak gini, aku juga tertarik dengan regulasi dari pemerintah Korea tentang penjualan barang-barang elektronik, kayak gitu misalkan. Atau regulasi pemerintah Korea terhadap sistem bisnis, sehingga mereka ini bisa berkembang dengan bagus. Tunjukkan alasan yang spesifik. Jangan cuma tunjuk dan kasih alasan yang general. Itu reviewer bisa menganggap kalian tuh cuma tahu kulitnya aja tentang negara itu, nggak tahu sampai dalamnya. Oke? Kemudian yang terakhir, ini kayak gini. Ini ada hubungannya sama antara beasiswa dengan studi. Jadi kayak, I hope to get this scholarship to continue my study. Ya, menyampaikan harapan kalian tuh nggak salah. Menyampaikan harapan kalian tuh nggak salah, gitu. Tapi yang salah tuh kalau misalkan kalian tuh kayak insist gitu sih. Jadi kalau misalkan ada tendensi untuk insist di akhir paragraf motivation letter ya, itu aku juga cenderung kurang suka sih. Aku kasih alternatifnya, kalian bisa pakai kalimat yang lebih diplomatis, yang lebih menjual diri. Misalkan kayak gini, I believe that I'm a suitable candidate for this scholarship, bla bla bla, beasiswa apa, karena pencapaian aku, visi aku, misi aku, dan background edukasi aku. Jadi, bukan hanya sekedar tanda kutip mengemis, kalau misalkan ya aku mau dapat beasiswa ini, aku berharap dapat beasiswa ini, supaya bisa melanjutkan, kalau misalkan nggak dapat beasiswa ini, aku nggak bisa melanjutkan studi. Meskipun pada kenyataannya benar mungkin, aku pun sekarang juga kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa studi sampai S3, benar. Tapi ini sebuah hal yang nggak perlu kalian tulis di motivation letter. Ini juga big no, jangan tulis kayak gini. Tulislah, jual diri kalian, kayak gitu. Tunjukkan kelebihan kalian dan kenapa kalian pantas tuh dengan kalimat-kalimat yang singkat dan akurat. Oke? Ya, jadi mungkin itu ya beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh pelamar beasiswa dalam menulis motivation letter. Jadi mungkin pelajaran buat kalian adalah jangan menjadi terlalu negatif, jangan curhat, lebih utamakan positif diri kalian tuh kayak gimana dan kenapa kok kalian tuh layak mendapatkan beasiswa itu dari sudut pandang kalian, kayak gitu. Kenali kelebihan kalian dan jangan highlight kekurangan kalian. Itu sih, kondisi susah, curhat, ekonomi keluarga, pekerjaan tuh jangan di-highlight kayak gitu. Dan ya, kebetulan memang motivation letter ini subjektif, memang benar. Kebetulan aku juga sekarang bantu di kampus aku untuk memeriksa beberapa berkas dokumen beasiswa ya. Jadi ada memang pedomannya sih, ada pedomannya motivation letter ini yang bagusnya kayak gimana. Jadi ya mungkin, ya semoga informasi ini bisa membantu kalian lah, kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak yakin apakah motivation letter kalian ini masih negatif atau sudah cukup bagus, kalian boleh langsung emailkan aja, email aku ada di bawah, di deskripsi video. Ya, aku akan kuperiksakan dan pastinya gratis, kayak gitu. So, jangan sungkan-sungkan juga kalau mau tanya di kolom komentar, silahkan. Semoga informasi ini membantu, menjadikan motivation kalian lebih berkualitas, kayak gitu. Thank you for watching and see you on next video.